قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتقى المرسلين محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Sekarang kita pada pelajaran yang pertama dari pelajaran Tauhid. Setelah kemarin kita selesai mempelajari pelajaran fikih, maka pelajaran kita yang kedua adalah pelajaran akidah. Pelajaran akidah atau pelajaran Tauhid. Pelajaran akidah adalah sebuah pelajaran yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Ada sebagian hal yang harus dipelajari oleh semua orang Islam, karena ini adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita. Nah, apa itu ilmu akidah? Apa arti akidah secara bahasa? Apa arti akidah menurut para ulama ahli dalam bidang akidah? Apa artinya? Al-aqidah berasal dari kata aqada yaqidu, yaitu artinya adalah ar-rabtu, yaitu mengikat. Asyaddu bil quwwah, yaitu mengikat dengan penuh kekuatan. Itu artinya akidah secara bahasa. Jadi kita harus mengetahui bahwasannya di dalam istilah, setiap pelajaran memiliki istilah, dan istilah tersebut berasal dari makna bahasa dari kata tersebut. Jadi kata itu kadang-kadang memiliki arti secara bahasa dan memiliki arti secara istilah. Seperti sholat memiliki arti secara bahasa dan memiliki arti secara istilah. Aqidah secara bahasa artinya adalah asyaddu bil quwwah atau ar-rabtu, tadi yang saya katakan, yaitu mengikat dengan penuh kekuatan. Itu secara bahasa. Kita pernah mendengar aqdun nikah, akad nikah, akad jual beli, akad ini dan itu. Akad artinya mengikat dengan kuat. Jadi kalau kita sekedar berkata bahwa saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu belum ada ikatan. Saya akan membeli rumah ini, saya akan melakukan sesuatu. Tidak ada tulisan, tidak ada perjanjian, di situ belum ada ikatan yang kuat. Ketika kita tulis dengan tulisan yang kuat, maka di sini akad tersebut berubah menjadi sebuah ikatan yang kuat. Begitu juga pernikahan. Begitu terjadi pernikahan, maka terjadi hubungan yang kuat. Jadi itu adalah arti akad secara bahasa. Kemudian apa artinya secara istilah? Secara istilah artinya adalah keyakinan, ya. Kumpulan daripada keyakinan yang diyakini oleh seseorang. Itu secara istilah. Jadi kalau kita maksud akidah, kalau kita katakan akidah artinya adalah keyakinan yang diyakini oleh setiap orang. Nah, akidah ini terbagi menjadi dua. Ada akidah sahihah, yaitu akidah yang benar, dan ada akidah yang fasidah atau akidah yang salah. Jadi akidah yang benar dan ada akidah yang salah. Apa arti akidah yang benar? Arti akidah yang benar adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi'il khariji, yaitu i'tiqad, kepercayaan yang kuat, yang pasti. Kemudian al-mutabiq lil waqi', yaitu yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang ada di luar kepala orang tersebut, di luar keyakinan orang tersebut. Jadi benar-benar memang sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kebenaran tersebut. Jadi itu adalah akidah yang benar. Kemudian akidah yang fasid atau akidah yang salah, yang sesat, artinya adalah al-i'tiqad ghair al-mutabiq lil waqi' al-khariji, yaitu kepercayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau dengan fakta dan kenyataan. Sebagai contoh, ketika seseorang meyakini bahwasannya Tuhan semesta alam yang menciptakan semesta alam adalah patung atau Yesus atau misalkan pohon tertentu atau sapi dan sebagainya, maka itu semua tidak dikatakan sebagai akidah atau kepercayaan yang benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fakta
tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya bukan sapi, bukan patung, bukan Yesus yang menciptakan alam semesta. Tentunya hal tersebut dibuktikan nanti dengan dalil-dalilnya, tentunya dalil akal dan dalil nakal. Dalil akli artinya dalil yang berasal dari akal, dan dalil nakli berasal dari nakal atau berasal dari dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akidah ini terbagi, akidah yang benar yang saya maksud terbagi menjadi dua lagi, yaitu akidah yang nasyi'un an dalil, an ilmin, dan akidah yang ghairu nasyi'in an ilmin. Apa artinya nasyi'an an ilmin? Artinya adalah akidah yang berasal dari ilmu, yang berasal dari dalil. Dan ada lagi akidah seseorang yang tidak berasal dari ilmu dan tidak berasal dari dalil. Akidah yang berasal dari ilmu tidak akan tergoyahkan. Akidah yang kuat, akidah yang terlapisi dengan lapisan-lapisan yang sangat kuat, yang tidak lagi mungkin digoyahkan, yang sudah menyatu di dalam tubuh seorang muslim dan keyakinan seorang muslim dan pemikiran seorang muslim. Dia meyakini bahwasannya apa yang ia yakini, apa yang ia percaya adalah kebenaran. Adapun akidah yang tidak berasalkan ilmu, misalkan dia mengetahui kebenaran tersebut bukan berasal dari hasil belajar, bukan berasal dari hasil penelitiannya, maka akidah tersebut masih bisa digoyang. Walaupun kita katakan akidah adalah keyakinan yang pasti, dia memastikan bahwa dia dalam kebenaran, bisa saja digoyang. Sebagai contoh, kalau ada seseorang yang mengatakan kepada seorang muslim, ada dua orang Islam, yang satu memiliki keyakinan yang berasalkan dari ilmu, dikatakan kepadanya bahwa orang Islam sekarang dalam keadaan lemah. Silahkan engkau tinggalkan agama tersebut, karena agama ini lemah, ini bukan agama orang yang benar. Karena kalau benar tidak mungkin lemah, pasti kuat, tidak akan tertindas di mana-mana misalkan. Nah, ketika dikatakan kepada orang yang berilmu, maka kemudian ditawarkan kepadanya, silahkan tinggalkan agama Islam, masuk ke Kristen, misalnya contoh. Tentunya orang Islam yang berilmu dia akan menolak. Tidak akan tergoyahkan imannya, tidak akan tergoyahkan keyakinannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya Yesus sendiri, misalkan, ini dalil akal, Yesus yang mereka sembah, yang mereka katakan sebagai anak Tuhan, dulunya lemah. Dahulunya Yesus itu dikejar-kejar oleh orang Yahudi, bahkan disalib. Dalam keadaan lemah, ia tersalib, digantung di tiang salib. Itu Tuhannya mereka. Bagaimana mungkin mereka mendalilkan kepada kita atau mengatakan kepada kita bahwa Islam di dunia sekarang sedang dalam keadaan lemah, kemudian kita dianggap beragama yang salah karena kelemahan tersebut. Padahal dulu ya Tuhan mereka Yesus Kristus dan juga pengikutnya Yesus, semuanya mereka dalam keadaan yang lemah selama ratusan tahun. Bahkan Tuhannya mati dalam keadaan lemah, menurut mereka tentunya disalib di atas tiang salib. Nah, ini tentunya seorang yang memiliki pemahaman seperti ini, memiliki ilmu, maka dia tidak akan tergoyahkan dengan perkataan tersebut. Ini sebagai contoh kecil. Ya. Kemudian orang Islam yang lainnya yang tidak mengerti, tidak paham, mungkin dikatakan perkataan seperti itu ya ketika diperbanyak perkataan-perkataan seperti itu dan kemudian diberikan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh yang baru-baru dan kemudian pemikiran-pemikiran yang tidak benar sebenarnya dimasukkan ke dalam pemikiran orang Islam yang tidak berilmu, maka di sini mungkin bisa tergoyahkan keyakinannya. Karena kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ilmu. Oleh karena itu seorang muslim di dalam bab akidah dia wajib untuk mempelajari dan untuk berilmu untuk hal-hal yang wajib ia ketahui. Karena tidak semua hal dalam akidah wajib diketahui oleh seorang muslim yang tidak mengkhususkan dirinya untuk belajar agama. Ada hal-hal yang wajib diketahui oleh semua orang Islam dan ada hal-hal yang hanya diketahui oleh ulama, yang hanya wajib diketahui oleh para ulama saja. Jadi intinya adalah hal-hal yang wajib diketahui adalah hal-hal yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau dia mendapatkan
pemikiran baru, atau dia mendengar sesuatu, atau dikatakan kepadanya sesuatu yang bisa mengguncangkan atau merubah keimanannya dan sebagainya, maka di sini dia wajib untuk mempelajari hal yang dia dengar tersebut agar dia bisa dan mampu untuk mempertahankan keyakinannya dan kebenaran yang ia miliki. Ini yang harus kita mengerti dan harus kita fahami. Jadi akidah itu adalah keyakinan. Orang yang berakidah batil, orang yang berakidah sesat, dia memiliki keyakinan mungkin kuat, akan tetapi keyakinan yang kuat tersebut sebenarnya rapuh. Keyakinannya tidak berdasarkan ilmu, keyakinannya berdasarkan fanatisme, berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang, mengikuti tradisi, mengikuti adat, mengikuti budaya, dan sebagainya. Ketika diajak bicara dengan akal yang sehat, dengan logika yang sehat, dengan berpikir yang sehat, dia tidak mau berpikir dan dia tidak mau menyulitkan dirinya untuk mengetahui di mana kebenaran tersebut. Jadi mereka yakin, mereka memiliki keyakinan terhadap kebatilan mereka, terhadap kesesatan mereka, namun keyakinan tersebut rapuh, dilapisi dengan hal-hal yang rapuh. Pada dasarnya tidak bisa menjaga keyakinan tersebut sebenarnya. Namun karena fanatik yang mereka miliki, karena tadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka kemudian mereka berpegang teguh dengan keyakinan-keyakinan tersesat atau sesat tersebut. Seperti yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah satu ilah, satu pencipta, maka mereka mengatakan, apakah Nabi Muhammad SAW menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan satu? Itu perkataan orang-orang musyrik. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah suatu yang sangat menakjubkan, suatu yang sangat aneh. Itu perkataan mereka yang tidak masuk akal tentunya. Tentunya pemahaman tersebut rapuh dan tidak benar. Nah, kalau sudah diketahui arti dan definisi daripada akidah, apa saja ilmu akidah, apa saja nama-nama akidah? Karena kita mungkin sering mendengar nama-nama akidah yang berbeda-beda. Jadi para ulama menamakan ilmu akidah ini dengan berbagai macam nama. Yang pertama adalah namanya ilmu tauhid. Tauhid. Kenapa? Karena di dalam akidah kita mempelajari tauhid tentunya, mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu bagian dari ilmu akidah, bukan seluruh ilmu akidah, tapi bagian. Karena bagian ini yang paling mulia dan yang paling besar, maka ilmu ini dinamakan dengan salah satu bagiannya, itu ilmu tauhid. Sebelum kita bahas nama-nama yang lain, apa artinya secara umum akidah Islam itu apa? Ya, akidah Islam itu apa? Apa saja yang akan kita pelajari dalam akidah secara umum? Akidah Islam itu artinya adalah al-masailu allati yajibu al-imanu biha wa yajibu at-tasdiqu biha jazman ma amkana al-wusul ilaiha. Ma amkana al-wusul ila al-jazm. Akidah artinya adalah masalah-masalah yang wajib diimani dan juga yang wajib dibenarkan dengan pasti, dengan keyakinan yang pasti, tanpa ada keraguan. Kemudian selama kita bisa memastikan hal tersebut. Dan apa yang dipelajari dalam akidah? Dalam akidah kita akan mempelajari tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Kemudian akan kita pelajari tentang an-nubu'at, tentang kenabian. Kemudian akan kita pelajari tentang as-sam'iyat, tentang hal-hal yang kita dengar dari Rasulullah dan Rasulnya SAW, surga, neraka, kemudian malaikat, rukun iman dan sebagainya. Itu akan kita pelajari di dalam akidah. Itu kurang lebih. Nah, jadi pelajaran-pelajaran akidah ini adalah hal-hal yang wajib kita yakini dengan pasti, selama kita bisa memastikan hal tersebut. Ya, karena kalau misalkan ada perbedaan salafus saleh dalam mengartikan atau dalam memahami sesuatu, maka di sini masalah ini berubah menjadi masalah perbedaan yang diakui oleh salafus saleh atau oleh para sahabat dan para murid Nabi SAW. Oleh karena itu kita tentunya mengikuti mereka. Ya, kalau sesuatu itu tidak ada pertentangan pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada pertentangan pada zaman sahabat Nabi SAW,
maka tidak boleh kita berbeda dengan mereka. Tidak boleh kita mempertentangkan sesuatu yang mereka sepakati. Nah, ini harus kita pahami dengan baik. Jadi yang pertama, nama ilmu akidah adalah ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebut dengan ilmu as-sunnah, ilmu as-sunnah. Disebut dengan ilmu sunnah. Jadi sunnah itu memiliki banyak arti. Ya, juga sebagian ulama menamakan pelajaran tentang tauhid atau ilmu tauhid dengan ilmu as-sunnah. Kemudian juga berikutnya adalah usul ad-din, usuluddin. Jadi mungkin sering mendengar kuliah usuluddin. Apa artinya usuluddin? Pokok agama. Jadi itu adalah salah satu nama daripada akidah, usul ad-din. Jadi kuliah usuluddin artinya kuliah tentang akidah atau yang mempelajari tentang akidah Islam. Kemudian al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu al-akbar yaitu fikih yang paling besar, yaitu fikih tentang atau pemahaman tentang tauhid. Kita ketahui bahwa al-fiqhu artinya adalah al-fahmu. Fikih artinya memahami, berarti al-fiqhul akbar artinya adalah pemahaman. Kemudian asy-syari'ah. Asy-syari'ah artinya ilmu syariah, juga diartikan dengan ilmu akidah. Ini merupakan nama-nama akidah. Dan insyaallah pada level 1 ini kita akan mempelajari banyak hal, diantaranya yang pertama adalah arti la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Kemudian juga akan kita pelajari syurutu la ilaha illallah, arti-arti daripada la ilaha illallah. Kemudian akan kita pelajari tentang pembagian tauhid atau macam-macam tauhid apa saja. Kemudian akan kita pelajari juga apa arti daripada macam-macam atau bagian-bagian tauhid tersebut. Apa itu arti tauhidul uluhiyah? Apa arti tauhid rububiyah akan kita pelajari. Apa arti tauhidul asma was sifat? Apa maksudnya asma? Apa maksudnya sifat? Kemudian akan kita pelajari ibadah itu apa artinya. Kemudian akan kita pelajari setelah itu juga sebab munculnya kesyirikan di muka bumi apa saja. Kemudian akan kita pelajari setelah itu pelajaran terakhir akan kita pelajari insyaallah tentang hal-hal yang membatalkan keislaman atau nawaqidul al-Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman seorang muslim. Insyaallah itu adalah hal-hal yang insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini insyaallah taala, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat dan bisa memahami dengan baik. Allahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas. Demikian wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون